Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmatnya kita dapat melaksanakan presentasi untuk memenuhi tugas pembelajaran membaca lancar. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu kita yaitu Bapak Dr. Chandra MPD. Dia akan menampilkan video presentasi mengenai pembelajaran membaca lancar. Sebelumnya, perkenalkan kami yang beranggotakan saya, Carol Afiska, sebagai moderator dengan NIM 23129014. Kemudian ada Raudatul Kolbi dengan NIM 23129235. Dan ada Nurdina Putri E dengan NIM 23129224. Dan Aulia Safitri dengan NIM 23129134. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kita masuk saja kepada sesi pembacaan materi. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Raudatul Qalbi. Kepada Raudatul Qalbi dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pembelajaran membaca lancar. Nah, pembelajaran membaca lancar adalah proses pengembangan kemampuan membaca yang tidak hanya menekankan kecepatan dan akurasi, tetapi juga ekspresi dan intonasi, sehingga makna teks dapat tersampaikan dengan baik. Menurut Rasinsky, pada tahun 2012, esensi utamanya meliputi yang pertama, integrasi keterampilan membaca, yaitu menggabungkan kemampuan decoding atau mengenali huruf dan kata, serta intonasi yang tepat. Yang kedua, peningkatan kepercayaan diri. Siswa lebih percaya diri dan termotivasi untuk terus mengembangkan kemampuan membacanya. Yang ketiga, kebiasaan membaca yang efektif. Siswa membaca untuk memahami dan menikmati isi teks. Selanjutnya ada tahapan membaca lancar. Menurut Kal, pada tahun 1983, tahapan membaca lancar terdiri dari yang pertama, tahap 1 yaitu membaca awal. Siswa mulai mengenali huruf, suku kata, dan kata sederhana. Yang kedua, membaca lancar. Siswa mulai membaca dengan lebih cepat dan akurat. Yang ketiga, membaca untuk pembelajaran. Membaca digunakan untuk memperoleh informasi. Dan yang keempat, membaca kritis. Siswa mampu menganalisis dan mengevaluasi teks secara kritis. Selanjutnya, tahapan membaca lancar berdasarkan penelitian. Yang pertama, pengenalan fonem dan huruf. Anak diperkenalkan dengan alfabet, baik dalam bentuk visual huruf maupun bunyi fonem. Proses ini untuk kemampuan decoding, yaitu mengubah huruf menjadi bunyi yang bermakna. Yang kedua, pembentukan kata dan kalimat. Anak belajar menggabungkan huruf untuk membentuk kata. Proses ini melibatkan pengenalan pola kata secara visual serta pemahaman konteks kata dalam kalimat. Yang ketiga, latihan membaca berulang. Proses ini membantu mengubah bacaan yang awalnya memerlukan usaha sadar menjadi suatu kegiatan yang otomatis. Yang keempat, pengembangan prosodi atau intonasi dan ekspresi. Mencakup penggunaan intonasi, tekanan suara, ritme, dan jeda baca yang tepat. Tahap ini membantu agar bacaan terdengar alami dan ekspresif. Yang kelima, pemahaman bacaan. Memahami dan menginterpretasikan teks yang dibaca, ini mencakup kemampuan mengidentifikasi ide pokok. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Evi. Untuk materi selanjutnya mengenai teknik membaca lancar akan saya jelaskan sendiri, yaitu teknik membaca lancar. Dalam menggunakan teknik membaca lancar ini, kita perlu memerhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu adalah fokus. Fokus ini menjadi kunci utama dalam teknik membaca lancar karena membantu kita untuk tetap terkonsentrasi pada teks yang sedang dibaca. Kemudian jarak mata antara mata dan buku mempengaruhi kecepatan membaca serta kenyamanan membaca. Kemudian yang ketiga ada arahan mata. Arahkan mata kita pada kata yang sedang dibaca untuk meningkatkan kecepatan membaca. Misalnya dengan menggunakan jari atau pensil. Kemudian yang keempat, terus berlatih dengan konsisten agar semakin sering kita berlatih, semakin baik kemampuan membaca lancar yang akan kita lakukan.
Nah, adapun teknik membaca lancar yang bisa dilakukan di antaranya yaitu yang pertama ada membaca skimming dan scanning. Membaca skimming adalah teknik membaca untuk mendapatkan gambaran umum dari sebuah teks. Sedangkan scanning adalah teknik membaca untuk menemukan informasi spesifik. Misalnya, ketika kita mencari informasi dalam sebuah buku, kita bisa menggunakan teknik skimming untuk melihat daftar isi, dan scanning untuk menemukan paragraf yang berisikan informasi yang kita cari. Yang kedua ada teknik membaca tidak bersuara. Membaca dalam hati atau membaca tidak bersuara adalah aktivitas membaca dengan mengandalkan ingatan visual. Ini misalkan saat kita membaca sebuah novel, kita bisa membayangkan adegan dan karakter tanpa perlu membaca teks dengan suara. Kemudian yang ketiga ada membaca lingkaran. Membaca lingkaran ini adalah teknik membaca yang membantu kita memahami struktur bacaan dengan membaca dari kiri ke atas atau dari atas ke bawah. Kemudian ada membaca terus-menerus. Membaca secara terus-menerus adalah teknik untuk meningkatkan kecepatan membaca dengan membaca secara konsisten. Misalnya, kita tetap membaca sebuah buku setiap hari untuk meningkatkan kemampuan membaca. Dan yang kelima ada teknik multisensori FAKT, di mana pelaksanaan pembelajaran membaca lancar dilakukan dengan mengedepankan aspek membaca menggunakan multisensori, yaitu keterpaduan indera visual, auditori, kinestetik, dan taktil. Metode FAKT ini meliputi kegiatan menelusuri atau perabaan, mendengarkan auditori, menulis, gerakan, dan melihat visual. Untuk itu, pada pelaksanaan metode ini membutuhkan alat bantu dan media seperti tulisan cetak atau kartu kata. Dalam pelaksanaannya, siswa mempelajari kata dengan melihat huruf, mendengarkan bunyi huruf, menelusuri dengan jari tangan, kemudian menuliskan kata dengan memasukkan indera visual, auditori, kinestetik, dan taktil secara padat. Nah, sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Nurdina. Kepada Nurdina dipersilakan. Baiklah, terima kasih kesempatannya pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang modal pembelajaran membaca lancar atau oral reading fluency, di mana modal pembelajaran membaca lancar ini adalah pendekatan dalam pembelajaran membaca yang menekankan pada kemampuan siswa dalam membaca dengan cepat, tepat, dan ekspresif. Kelancaran membaca menjadi jembatan penting antara mengenali kata-kata dan memahami isi bacaan, sehingga siswa yang mampu membaca dengan lancar dapat memusatkan perhatian mereka pada makna teks dan bukan hanya pada bagaimana cara mengucapkan kata-kata tersebut. Strategi yang dapat kita terapkan untuk meningkatkan kemampuan membaca lancar, yaitu diantaranya yang pertama ada pembacaan berulang atau repeat reading, di mana siswa membaca teks yang sama beberapa kali hingga mereka bisa membacanya dengan lancar, dan membantu meningkatkan kecepatan dan akurasi membacanya. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan bantuan guru ataupun teman sebayanya. Yang kedua, ada pembacaan bersama atau choral reading, di mana siswa membaca teks secara bersama-sama dengan guru ataupun teman sekelasnya sehingga dapat mengurangi kecemasan siswa dan meningkatkan kepercayaan dirinya. Yang ketiga ada pembacaan bergilir atau paired reading, di mana siswa membaca secara bergantian dengan pasangan yang bisa berupa teman sebaya ataupun gurunya, sehingga pasangan yang lebih mahir dapat membantu siswa yang kurang lancar dalam membaca dan meningkatkan interaksi sosial dalam pembelajaran membacanya. Yang keempat, ada pembacaan dengan pendampingan guru. Di sini, guru memberikan bimbingan dalam membaca, seperti memberikan contoh, membantu dalam pelafalan kata, membantu siswa memahami strategi membaca yang baik. Yang kelima, ada penggunaan rekaman suara atau audio assisted reading, di mana siswa mendengarkan rekaman bacaan yang baik, kemudian mencoba untuk menirukannya, sehingga membantu siswa memahami pola intonasi dan prosodi dalam membaca. Yang keenam, ada pembacaan drama atau puisi. Di sini, siswa membaca teks yang berbentuk dialog ataupun puisi dengan ekspresi yang sesuai, dan dengan kegiatan ini dapat membantu dalam meningkatkan prosodi dan keterlibatan emosional dalam bacaan. Yang tujuh,
ada latihan kosakata dan fonetik. Di dalam kegiatan ini, siswa diberikan latihan mengenali kata-kata sulit dan memahami cara melafalkannya. Dengan menggunakan metode fonetik ini untuk membantu siswa menghubungkan huruf dan suara dalam kata. Baiklah, slide selanjutnya, Baiklah, selanjutnya ada penilaian pembelajaran membaca lancar. Menurut Rasinsky di tahun 2004, penilaian dalam pembelajaran membaca lancar dapat dibagi dua, yaitu yang pertama ada penilaian kuantitatif, di mana kecepatan membaca diukur dengan jumlah kata yang dibaca per menit, dan yang kedua, akurasi menghitung jumlah kesalahan atau pengulangan yang tidak perlu saat membaca. Yang kedua, ada penilaian kualitatif. Yang pertama, ekspresi dan intonasi observasi terhadap penggunaan intonasi, penekanan kata, dan ekspresi wajah yang sesuai dengan isi teks. Yang kedua, pemahaman konteks evaluasi, apakah siswa mampu menangkap makna dan konteks bacaan secara keseluruhan. Next. Pertama, ada observasi langsung. Guru mengamati proses membaca siswa selama kegiatan kelas. Yang kedua, ada rekaman bacaan, rekaman audio untuk analisis mendalam atas kecepatan, akurasi, dan prosodi bacaan. Yang ketiga, ada rubrik penilaian, di mana kriteria penilaian untuk memberikan umpan balik yang terstruktur dan objektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Nordina. Nah, berakhirnya penyampaian materi tadi berakhir pula presentasi kami dari kelompok 3 mengenai pembelajaran bahasa lancar. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.